Halo semuanya, kalian pasti pernah dengar kan istilah computer fraud dan cyber security. Nah, di era digital ini, yang terpenting itu bukan cuma soal uang fisik, tapi juga data. Nah, buat yang belum tahu, apa itu computer fraud? Sederhananya, fraud atau kecurangan adalah tindakan curang yang menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Nah, kalau terjadinya di ranah komputer, jadi namanya computer fraud. Ini tuh kayak tindakan ilegal yang keahliannya itu butuh keahlian teknologi komputer buat ngelancarin penipuan dari awal hingga akhir. Nah, kira-kira apa sih alasan seseorang melakukan fraud? Yang pertama, karena adanya tekanan atau pressure. Ini tuh bisa berupa tekanan finansial, gaya hidup, atau juga emosional. Yang kedua, ada peluang atau opportunity. Ini tuh kayak kondisi yang memungkinkan mereka itu ngelakuin kecurangan buat dilakuin, disembunyiin, dan diubah jadi keuntungan pribadi. Yang ketiga, ada rasionalisasi atau rationalization. Ini tuh kayak berlaku tuh ngebuat tindakan itu tuh seolah-olah wajar buat mereka. Nah, computer fraud ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada input fraud. Ini tuh buat ngemasukin data palsu, misalnya membuat daftar gaji yang tinggi dan juga lain-lain. Yang kedua ada processor fraud. Ini tuh kayak ngegunain sistem, tapi tanpa izin perusahaannya, jadi nggak sah. Yang ketiga ada data fraud, mengubah, merusak, atau juga mencuri file data perusahaan. Yang keempat ada perintah komputer atau computer interaction. Ini tuh ngerusak software perusahaan. Yang kelima ada output fraud, dengan menyalahgunakan atau mencuri hasil output dari sistem. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk kejahatan cyber atau cybercrime. Yang pertama, ada illegal access atau hacking. Ini tuh kayak akses tanpa izin ke sistem komputer buat ngedapetin data. Yang kedua, ada data forgery, dengan memasukkan data pada dokumen penting yang disimpan secara digital. Ini tuh biasanya sering terjadinya sama e-commerce. Yang ketiga, ada data theft atau pencurian data, dengan memperoleh data komputer secara tidak sah, termasuk identity theft atau pencurian identitas. Yang keempat, ada cyber espionage. Ini tuh kayak ngemanfaatin internet buat ngemata-matai saingan bisnis dengan memasuki sistem jaringan mereka. Nah, karena kan tadi banyak kejahatan-kejahatan sama kecurangan ya di era digital ini, jadi kita butuh yang namanya cyber security. Nah, cyber security ini adalah aktivitas sistem atau individu untuk melindungi sistem komputer dari serangan yang ilegal. Ini tuh bisa dibilang kayak tulang punggung buat era saat ini. Soalnya kan tujuan dari cyber security itu buat menjaga penipuan atau juga mendeteksi adanya penipuan di sistem yang berbasis informasi. Nah, di cyber security ini ada 3 pilar utama, yaitu CIA atau Confidentiality, Integrity, dan juga Availability. Yang pertama nih, ada confidentiality atau kerahasiaan. Ini tuh kayak buat ngebatasin akses-akses, jadi cuman buat orang-orang tertentu aja. Jadi buat cegah kebocoran data. Contohnya pakai verifikasi 2 langkah. Yang kedua, ada integrity atau integritas. Ini tuh kayak mastiin informasi yang disampaikan itu benar, tepat, dan juga akurat. Ini tuh bisa ngubah ngebuat data itu nggak bocor. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ini tuh memastikan kalau data itu selalu siap sedia dan juga bisa diakses oleh pelanggan. Nah, cyber security ini berguna banget buat ngelindungin aset perusahaan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan mengurangi peluang. Misalkan dengan menciptakan budaya integritas, tetapkan tata kelola yang baik, dan komunikasikan kebijakan. Yang kedua, mempersulit pelaku dengan mengembangkan kontrol internal yang kuat, batasi akses, gunakan autentikasi, dan juga terapkan enkripsi. Yang ketiga, dengan meningkatkan deteksi, lakukan audit internal ataupun eksternal. Juga, install perangkat lunak untuk mendeteksi fraud. Jadi, perlu kita ingat, di era digital ini, investasi dalam keamanan cyber merupakan langkah yang penting untuk melindungi sistem, data, dan juga reputasi dari serangan yang semakin canggih. Segitu aja dari aku. Bye-bye.